Nah, jalan yang diambil Indonesia ini malah jadi kayak diragukan jiwa nasionalisnya. Tapi gua harap sih kebijakan ini bukan karena ada tekanan dari pihak asing ya. Investor-investor pada kabur dari Indonesia. Karena Indonesia jadi kayak pelin-pelan gitu ngasih kebijakan. Pelonggaran TKDN kuota impor oleh pemerintah Indonesia. Wih, apa ini coba? Tapi pasti banyak dari kalian yang udah dengar beritanya. Mungkin juga masih ada yang bingung ya. Seperti biasa, gue bakal share topik ini dengan ciri khas gue, dengan terjemahan gue yang sangat mudah dimengerti pakai bahasa kita sehari-hari. Gak ada tuh ya kalian yang nemuin di channel ini pakai bahasa-bahasa yang berat. Asoma, atavisme, platform, gak ada tuh, susah, gak familiar. Kita langsung masuk nih, pelonggaran TKDN kuota impor. Sebenarnya apa nih dampaknya buat kita? Terus juga yang menimbulkan pertanyaan besar, apa karena kebijakan tarif Trump? Sampai akhirnya kita digertak gitu doang langsung ngelonggarin TKDN. Menarik nih. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu TKDN. TKDN itu singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Simpelnya ini adalah persentase kandungan lokal dalam suatu produk. Jadi kalau TKDN suatu produk barang itu 40% nilainya, artinya 40% komponennya itu dibuat di Indonesia. Gini contohnya, kan ada HP nih. Waktu kita beli HP itu tuh kan ada bahan-bahannya. Ada layarnya, ada baterainya, chargernya, kardusnya, buku panduan, sampai plastik-plastiknya. Itu semua jadi satu produk yang namanya handphone. Jadi kalau lu beli handphone baru ya, lu dapet tuh satu paket utuh. Nah, HP lu itu katakanlah dari negara China. Dijualnya di Indonesia nih. Bikin HP-nya di Indonesia. Ada pabrik perakitannya, ada juga pegawainya. Tapi bahan-bahannya itu tetap dari Cina. Karena di dalam HP itu kan ada kayak chip-chip gitu ya. Chip-chip yang Indonesia itu belum bisa bikin. Mau nggak mau import dulu dari negara yang udah bisa bikin. TKDN ini muncul untuk mengatur barang-barang luar negeri yang mau dijual di Indonesia. Aturannya minimal 25% barang tersebut bahannya dari Indonesia. Jadi kalau misalkan tadi produksi HP ya, berarti plastiknya dari Indonesia aja. Charger, buku panduan, kardus juga dari Indonesia aja. Masa iya boxnya harus impor juga? Itulah yang dimaksud dengan TKDN. Paham kan sampai sini? Pemerintah Indonesia punya aturan TKDN ini buat mendorong industri lokal dan mengurangi ketergantungan sama impor. Istilahnya aturan impor jadi ketat gitu lah. Lu mau jual barang di sini, boleh, tapi bahan-bahan lu sebagian harus dari sini. Nggak boleh dari negara lu. Jadi gunanya aturan ini itu diciptakan supaya Indonesia semangat gitu bikin sesuatu. Ya yang tadinya cuma bisa bikin kardusnya doang, terus nanti lama-lama bisa bikin baterainya. Tujuannya sebetulnya begitu, ngasih kesempatan untuk lokal. Tapi belakangan ini pemerintah malah ngelonggarin nih aturan kuota impor. Artinya lebih banyak barang dari luar negeri yang bisa masuk ke Indonesia. Bingung kan lu jadinya? Tadinya diketatin, terus sekarang dilonggarin lagi. Kenapa sih pemerintah ngelakuin ini? Ada beberapa alasan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan industri yang belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Misalnya kayak tadi, bahan baku atau komponen elektronik yang masih harus diimpor. Maksudnya ya, misalnya kebutuhan industrinya itu sampai 2 juta pieces, tapi komponen lokalnya cuma sanggup memenuhi 1 juta pieces gitu katakanlah. Berarti kebutuhan industrinya ya belum terpenuhi dong. Akibatnya barang tersebut jadi mahal, karena produksinya sedikit. Makanya dilonggarin oleh pemerintah. Pelonggaran impor ini juga diharapkan bisa menurunkan harga barang. Kan kalau barang impor lebih banyak, persaingan jadi lebih ketat. Dan harga bisa jauh lebih murah buat konsumen. Ini tuh kayak pemerintah tadinya mau ngasih gertak sambel gitu kan, untuk barang-barang yang impor. Tapi ternyata kita sendiri belum siap. Kalau menurut gue setuju aja sih kebijakan pemerintah yang longgarin TKDN kuota impor ini. Karena saat ini kita emang harus realistis aja sama kenyataan di lapangan. Ya kayak misalnya memenuhi kebutuhan beras aja kita nggak sanggup. Padahal kan banyak petani, banyak sawah. Begitu impor diketatin, fokus sama produk lokal, malah keteteran memenuhi kebutuhan pasar. Malah jadi mahal tuh harga beras. Ya mending impor lagi. Jadi bukan karena aturan impornya yang ketat atau nggak ketat. Tapi karena di Indonesia orang kerja itu harus ada insentifnya. Kalau ada insentifnya dikerjain. Kalau nggak ada ya ngapain dikerjain. Sebetulnya masalahnya ya di situ. Makanya pemerintah pengen petani-petani, peternak-peternak Indonesia mendapatkan insentif dari apa yang dikerjakannya. Kalau sekarang yang terjadi, mereka dipaksa harus produktif untuk memenuhi kebutuhan. Tapi hasil produksinya dibeli dengan harga yang murah, dijual lagi dengan harga yang mahal.
Yang untung ya tengkulaknya, yang untung pengepulnya. Nah, sembari pemerintah mengatur regulasi yang nggak sehat itu di lapangan, makanya dilonggarinlah kuota impor untuk memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Udah ada gambarannya lah ya. Sekarang kita masuk ke bagian menarik nih. Katanya kaitannya sama tarif Trump. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. Very simple. It can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers and ultimately more. Demen nih gue kalau ada kebijakan pemerintah yang sebenarnya ada kaitannya nggak nih sama luar negeri. Waktu Donald Trump jadi presiden, Amerika Serikat menerapkan tarif impor yang tinggi buat beberapa produk dari Cina. Kebijakan ini bikin perang dagang antara AS sama Cina. Dan dampaknya terasa di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terhubung dengan rantai pasok global, akhirnya kena dampaknya. Beberapa industri yang bergantung pada bahan baku impor dari Cina jadi kesulitan. Dia yang perang, kita yang kena. Nah, pelonggaran kuota impor ini bisa jadi salah satu cara pemerintah buat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perdagangan global. Bayangin gini, kayak kita punya toko kue ya, biasanya kita beli bahan-bahan di toko kue tersebut. Tapi tiba-tiba toko sebelah naikin harga bahan-bahan itu. Kita jadi kesulitan buat bikin kue. Nah, salah satu solusinya kita cari toko lain yang jual bahan-bahan kue dengan harga lebih murah dan berkualitas. Ini mirip sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan melonggarkan kuota impor. Terus ada nggak nih dampaknya dari pelonggaran TKDN? Ya, pasti ada dampak positif negatif mah. Dampak positifnya kayak yang tadi kita bahas, harga barang bisa jadi lebih murah dan industri yang bergantung pada impor bisa jadi lebih lancar. Kalau dampak negatifnya, sebetulnya salah satu kekhawatiran terbesar adalah dampak terhadap industri lokal. Kalau barang impor terlalu banyak gitu, kerannya dibuka lebar, industri lokal bisa kalah bersaing. Nah, ini bahaya nih, bisa bikin lapangan kerja berkurang dan ekonomi lokal melemah. Kayak kita punya usaha produksi baju, kalau tiba-tiba banyak baju impor murah masuk, baju buatan kita tuh jadi susah laku. Kita harus bersaing ketat, dan kalau udah kalah, usaha kita bisa bangkrut. Tapi kalau kita bisa bikin baju yang dengan kualitas lebih baik atau desain yang unik, kita bisa tetap bersaing. Pemerintah juga sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas dari produk lokal, dengan cara memberikan pelatihan, bantuan modal, memberikan sertifikasi yang terstandarisasi. Ini akan membantu produk lokal untuk bersaing dengan produk impor. Pemerintah Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, menyadari tantangan ini dan sedang berusaha buat nyari keseimbangan antara mendukung industri lokal dan memenuhi kebutuhan impor. Mereka juga sedang berupaya buat meningkatkan daya saing industri lokal. Misalnya dengan memberikan pelatihan dan bantuan modal tadi. Harapannya dengan kebijakan ini, Indonesia bisa tetap tumbuh ekonominya. Kita sebagai konsumen sebenarnya punya peran penting. Kita bisa ngedukung produk-produk lokal yang berkualitas. Dan kita juga bisa kritis terhadap barang-barang impor yang kualitasnya meragukan. Tapi banyak loh yang menilai kalau kebijakan ini sebenarnya karena Indonesia tuh sebenarnya kalah gitu. Kalah nego sama Amerika. Kayak adu keras-kerasan gitu. Kan kalau Amerika sama Cina itu udah bener-bener keras ya, keras-kerasan banget ya, di luar nalar. Naikin pajak sampai 125%, 145%. Itu mah Cina udah bodo amat, mau Trump naikin sampai 1000% pun juga kayak udah nggak ngarep barangnya, bisa masuk Amerika. Mereka begitu karena mereka negara yang siap perekonomiannya. Cina bisa bikin apa aja di negaranya tuh, kalau di Indonesia jauh dari kata siap. Ada faktor ketinggalan iptek dan kecanggihan teknologi. Kalau mau jadi negara-negara yang keras sama gertakan ekonomi, ya kita harus kembangkan iptek dan teknologinya. Ini yang mesti dibenahi sama pemerintah. Butuh waktu yang nggak sebentar. Nah, jalan yang diambil Indonesia ini malah jadi kayak diragukan jiwa nasionalisnya. Tapi gue harap sih kebijakan ini bukan karena ada tekanan dari pihak asing ya. Tapi emang bener-bener karena kondisi aja. Yang sebenarnya mengkhawatirkan lagi tuh kebijakan pemerintah ini malah bikin investor-investor pada kabur dari Indonesia. Karena Indonesia jadi kayak pelin-pelan gitu ngasih kebijakan. Kayak nggak pasti. Ya namanya pengusaha juga takut kalau digocek, takut rugi, takut berubah-ubah lagi aturannya. Jadi kesimpulannya pelonggaran TKDN kuota impor ini adalah kebijakan yang kompleks dengan dampak positif dan negatif. Kita sebagai masyarakat harus terus memantau dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Doa gue semoga Indonesia bisa terus tumbuh ekonominya dan industri lokal kita bisa semakin kuat. See you.